Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dulu kalau kita sekolah dan memakai buku tulis, selalu di bawahnya ada salah satu peribahasa umum yang kita kenal, yaitu pengalaman adalah guru yang terbaik. Apakah Anda masih mengalami dikasih tugas oleh guru Anda, terus kemudian di bawah ada peribahasa-peribahasa itu? Tentunya saya sendiri mengalami di tahun 90-an. Dan menarik untuk direnungkan setelah dewasa ini, memang ketika kita masih kecil, pengetahuan itu didapatkan dari bagaimana kita bersekolah secara formal, setidaknya itu. Tetapi berkembangnya kehidupan kita, pengalaman bisa menjadi guru yang terbaik yang mengajarkan kita terutama soal bagaimana hidup menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang baik. Karena dengan pengalaman itu akhirnya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan karena itu sebuah perbuatan yang tidak baik. Dan ini kemudian membuat kita mampu untuk memutuskan melakukan mana yang baik dan mana yang buruk. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, peribahasa yang demikian kiranya bisa menjadi sebuah pengantar untuk kita merenungkan Injil hari ini, di mana Injil hari ini Tuhan Yesus berkata kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan menyampaikan sebuah perumpamaan di mana ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Bapak ini datang kepada anak yang pertama, "Anakku, pergi dan bekerjalah di dalam kebun anggur hari ini." Jawabnya, "Baik, Bapa," tetapi tidak pergi. Kalau orang Jawa mengatakan, "Inggah inggih boten kepanggih," gitu kan. Ya Bapak, tetapi tidak melakukannya. Tetapi Bapak ini akhirnya pergi ke anak yang kedua dan juga mengatakan hal yang sama. Anak kedua itu mengatakan, "Aku tidak mau."
Tetapi karena penyesalannya, sadar bahwa apa yang dia lakukan kepada bapaknya itu adalah sesuatu yang tidak baik, maka ada sebuah rasa penyesalan dan kemudian anak kedua ini pergi untuk bekerja di ladang kebun anggur milik bapaknya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi adalah sebuah perumpamaan untuk mengingatkan kepada mereka bahwa mereka, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang menyebut dirinya anak-anak Abraham. Berarti mereka juga menyebut dirinya orang-orang yang terberkati. Bahkan bisa dikatakan orang yang paling dekat dengan kehendak Allah. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus melihat bahwa kehidupan para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi seperti dalam perumpamaan anak yang pertama yang mengatakan iya tetapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Maka di sini perumpamaan ini sungguh-sungguh menyinggung, menyindir dan mengingatkan para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang mereka menyebut dirinya sebagai anak Allah, tetapi mereka tidak sepenuhnya melakukan kehendak Allah itu sendiri. Maka Tuhan Yesus membuat sebuah perbandingan juga. Jika para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu adalah orang yang terberkati, orang yang mengenal Tuhan, maka ada juga orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Dalam konteks kehidupan bangsa Yahudi, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau hidupnya jauh dari kehidupan Tuhan adalah mereka yang berdosa. Di sini Tuhan Yesus dengan jelas siapakah pralambang orang yang berdosa itu? Dikatakan sebagai pemungut cukai dan para perempuan pelacur. Dan di sini Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang semacam ini tahu akan kesalahannya, tetapi mereka juga sadar bahwa di dalam kehidupan mereka yang alami saat itu, mereka pun juga tidak nyaman, mereka mengalami penderitaan. Maka dalam hati mereka pun, dalam diri pemungut cukai dan para perempuan pelacur, mereka juga menginginkan kehendak Allah untuk bisa mengalami hidup pertobatan. Saudari-saudara yang terkasih, bagaimanakah pengalaman pemungut cukai yang memang hidupnya dijauhi oleh masyarakat dan sungguh-sungguh mengharapkan kehadiran Tuhan dapat kita lihat dari pengalaman pribadi Sakeus. Jika Anda perhatikan dan mengikuti bulan kitab suci nasional yang keempat, yang terakhir, Gereja Keuskupan Surabaya mengajak keluarga-keluarga untuk mendalami tema keluarga yang berbuah, dan di situ ditampilkan bacaan tentang Sakeus. Sakeus yang mendengar bahwa Yesus datang ke kotanya, kemudian maksud hati hanya ingin melihat siapakah pribadi Yesus itu. Tetapi lebih dari yang dia harapkan, ternyata kehadirannya disadari oleh Tuhan Yesus, dan Yesus sendiri bukan hanya sekedar melihat Sakeus yang sedang memanjat pohon, tetapi Yesus pun akhirnya berkata kepada Sakeus, "Sakeus, turunlah, aku akan datang menginap di rumahmu." Dan begitu sukacitanya Sakeus menyambut Tuhan Yesus dan membuat sebuah janji bahwa dia akan memberikan 4 kali lipat hartanya kepada mereka yang pernah diperasnya. Bukankah pengalaman Sakeus sebagai kepala pemungut cukai mewakili bagaimana kehidupan yang dianggap jauh oleh masyarakat saat itu sebagai pengalaman yang menyakitkan, yang menderita, tetapi dengan kehadiran Allah dalam pribadi Yesus,
menumbuhkan sebuah kegembiraan dan rasa pertobatan. Maka inilah yang kemudian akhirnya kita bisa menyadari bahwa ya, memang anak kedua hidup di dalam dosa, menyadari kesalahannya, tetapi ketika ia sadar akan kesalahannya, dia kemudian berbalik melakukan pekerjaan bapaknya, bukan semata-mata hanya untuk menyenangkan hati bapaknya, tetapi yang dia lakukan itu tahu kalau itu salah. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, maka dari bacaan Injil hari ini, akhirnya kita diajak untuk merenungkan bagaimana Allah senantiasa memberikan panggilannya kepada seluruh umat manusia, terlebih kita yang beriman kepada Kristus, untuk hidup di dalam kerahimannya. Allah senantiasa menginginkan kehidupan dalam diri kita sekalian, untuk melakukan kehendak-kehendaknya. Akan tetapi yang terjadi dalam pengalaman hidup kita sehari-hari adalah kita seperti anak pertama atau anak kedua itu. Seringkali ketika kita mendengar sabda Tuhan, jika kita di posisi anak yang pertama, ya Bapa, aku siap melakukan. Terjadi di dalam ucapan mulut saja, tetapi bagaimana kemudian dalam pengalaman hidup sehari-hari, kita susah untuk melakukan kehendak Bapa itu. Tetapi ada juga kemudian orang-orang tidak tahu bagaimanakah harus merenungkan sabda Tuhan dan mereka hidup di dalam kedosaan, tetapi kemudian mereka sadar akan pengalaman kedosaannya ini, bahwa hidup di dalam kedosaan menimbulkan sebuah penderitaan dan akhirnya berbalik kepada Tuhan, melakukan kehendak Bapa di dalam hidupnya. Saudari-saudara yang terkasih, jika kita melihat bacaan Injil hari ini, Allah Bapa yang kita imani adalah Allah Bapa yang bukan hanya sekedar dilihat sebagai sosok hakim yang menjadi pengadil, yang artinya itu adalah jika kita tidak melakukan kehendaknya, maka yang selalu terjadi adalah ada konsekuensi atau hukuman yang harus ditanggung. Tetapi dalam bacaan Injil hari ini sungguh-sungguh ditampakkan bagaimanakah sosok Allah Bapa yang kita imani adalah Allah Bapa yang berbelas kasih, Allah Bapa yang selalu memberikan kesempatan. Dan kita pun juga melihat dalam perumpamaan Tuhan Yesus, meskipun toh anak pertama itu tidak pergi dengan mengatakan iya, Allah Bapa, Bapanya sendiri tidak memberikan hukuman kepada anak pertama ini. Tetapi kepada anak yang kedua, begitu juga dengan anak yang kedua, meskipun anak kedua ini menjawab tidak kepada bapaknya, toh juga bapak ini tidak memberikan hukuman kepada anaknya. Maka inilah yang kemudian kita lihat bagaimana Allah Bapa yang kita imani adalah Allah Bapa yang berbelas kasih, Allah Bapa yang senantiasa memberikan kesempatan terus-menerus kepada kita untuk mengalami pertobatan itu. Dan bacaan pertama hari ini dari kitab Yehezkiel, mengarang Yehezkiel mengajak kita untuk mengalami pertobatan terus-menerus. Kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jadi Allah Bapa kurang baik apa? Meskipun kita melakukan dosa atau kita tidak setia kepadanya, yang dibutuhkan Allah Bapa kepada kita adalah bagaimana kita mau sadar, menyesali, dan kembali kepadanya. Itu sudah cukup bagi Allah Bapa kita. Dan saudari-saudari yang terkasih, bagaimana pengalaman pertobatan ini harus dilakukan terus-menerus di dalam keluarga, meskipun bulan kitab suci nasional
sudah berakhir, paling tidak saya menawarkan satu bentuk pertobatan yang bisa dilakukan di dalam keluarga, yaitu adalah bagaimana anggota keluarga satu sama lain menegur, memberitahu kesalahan jika ada anggota keluarga yang salah. Jangan sampai jika kesalahan itu terjadi, justru malah dibiarkan. Dan kalau kita mau melihat kembali nubuat Yehezkiel di pasal 32 ayat 7 sampai 9, pengalaman hidup orang beriman soal pertobatan bukan hanya urusan kita saja, tetapi juga urusan bersama, mengingatkan satu sama lain sebagai saudara, yang berarti teguran itu sebagai bentuk cinta kasih kita kepada sesama, agar saudara kita jangan jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Semoga bacaan-bacaan suci hari ini, terlebih bacaan Injil, membuat kita semakin menyadari bahwa Allah Bapa memberikan panggilan kehidupannya kepada diri kita sekalian, dan akhirnya kita diajak untuk menjawab iya, setia antara apa yang kita katakan dengan perbuatan, sehingga kita akhirnya memperoleh kehidupan yang baik, yang abadi bersama Allah Bapa di surga.